Hai ladies, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini kita akan membahas mengenai diet PCOS yang sebenarnya udah banyak banget ditanyain sama kalian di DM Instagram aku. Jadi sekarang kita bahas aja ya. Kalau misalnya kita sudah didiagnosa PCOS sama dokter, hal pertama yang harus dilakukan adalah perubahan lifestyle yang besar-besaran. Biasanya tuh advice yang pertama kali diberikan adalah harus nurunin berat badan atau minum obat ini itu. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah kita harus tahu apa sih yang menyebabkan kita punya PCOS. Ada penelitian yang bilang kalau PCOS itu menurun secara genetik, cuman kita nggak akan menyentuh area sana karena emang bukan ahlinya. Jadi kita stay bahasnya di lifestyle dan nutrisi. Dari beberapa materi yang aku pelajari mengenai PCOS ini, ada 4 hal akar permasalahan PCOS. Yang pertama, insulin resistance. Yang kedua, inflamasi. Yang ketiga, kelelahan adrenal. Yang keempat, tiroid. 3 diantaranya mayoritas disebabkan oleh kesalahan lifestyle kita sendiri, seperti makan makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, jajan makanan yang gak sehat, stres, sering begadang, jarang olahraga. Diet ini juga berlaku untuk teman-teman yang belum menikah, karena untuk sebagian orang yang masih single, dulu aku ngerasain banget, punya muka yang jerawatan dan juga tubuh yang kegemukan itu menurunkan rasa percaya diri. Aku aja berharap dulu sebelum nikah aku tahu kalau aku punya PCOS, jadi lebih cepat ditanganin. Setiap orang itu punya tipe PCOS yang berbeda-beda, ada yang tubuhnya gemuk, ada juga yang langsing, ada yang mukanya jerawatan, ada juga yang mulus-mulus aja. Jadi diet yang aku jabarkan ini secara general aja, untuk aplikasinya disesuaikan dengan tubuh kalian masing-masing. Sebelumnya disclaimer dulu, aku bukan ahli nutrisi, bukan ahli kesehatan, bukan dokter. Jadi info-info yang akan aku kasih tahu di video ini berdasarkan hasil research dan pengalaman pribadi aku. Aku juga masih sampai saat ini belajar nutrisi, jadi kita belajar bareng-bareng ya. Oke, kita bahas yang pertama kali, yang paling sering kalian tanyain adalah boleh nggak kita makan karbohidrat? Jawabannya boleh, karena hormon kita masih perlu karbohidrat untuk berfungsi dengan baik. Tapi kan kadar karbohidrat di setiap makanan itu berbeda-beda. Sebagian makanan bisa menyebabkan gula darah kita melonjak drastis sesaat setelah dimakan. Nah, kalau misalnya kita punya PCOS insulin resistance, makanan-makanan ini bisa menyebabkan berat badan kita naiknya secara drastis. Tapi jangan takut makan karbohidrat, asal makan makanan yang indeks glikemik rendah atau yang tidak menyebabkan gula darah melonjak sesaat setelah dimakan. Makan nasi boleh, tapi lihat dulu tipe tubuh kita. Kalau misalnya punya tipe tubuh yang overweight, nasinya diganti dengan nasi merah atau brown rice. Kalau pengen oatmeal, diganti dengan roll oat, jangan yang instan. Kalau yang punya tubuhnya langsing, ideal, tapi tetap punya PCOS, bisa makan nasi putih tapi tetap kontrol porsi, jadi lauk dan sayurannya lebih banyak daripada nasi putihnya. Karbohidrat itu juga bisa didapat dari sayuran dan buah-buahan. Yang kedua adalah hindari makanan yang mengandung gluten. Jadi gluten ini merupakan sejenis protein yang terdapat di makanan yang terbuat dari tepung dan juga gandum. Pernah nggak ngerasain salah satu atau beberapa gejala inflamasi berikut ini? Yang pertama, masalah pencernaan, perut kembung, heartburn atau sakit di ulu hati, diare atau konstipasi. Kemudian kulit kering, sering sakit kepala, kaki kebas, dan kadang terasa panas kakinya, tubuh lesu, capek banget padahal nggak kerja berat-berat, terus mood berubah-ubah, stres, depresi, anxiety, hormon gak seimbang, jadwal haid ngacak, bengkak, dan sakit di persendian. Jujur, aku punya semua gejalanya, dan kalau misalnya kalian juga punya, itu berarti tubuh kita sensi dengan gluten sehingga menyebabkan inflamasi di tubuh kita. Nah, inflamasi ini juga merupakan salah satu tipe PCOS. Pas aku mulai diet gluten free, yang aku rasain dulunya aku sering banget sakit kepala. Jadi aku sakit kepala tuh tiap hari, kemudian jari-jari tangan aku tuh bengkak setiap pagi, dan telapak kaki aku tuh terasanya panas. Alhamdulillah tuh sekarang udah enggak lagi, makanya aku seneng banget bisa diet gluten free ini. Nah, makanan apa sih yang harus dihindari? Itu semua makanan yang terbuat dari tepung putih dan gandum, seperti roti putih, cakes, pasta, oatmeal instan, dan sereal. Mie yang dari tepung terigu, terus jajanan kayak somai, dimsum, bakso, kerupuk. Khusus yang kerupuk ini aku pernah ngeliat salah satu postingan di IG, di Instagram. Jadi ditulis kalau 6 kerupuk putih yang kecil-kecil itu setara kalorinya dengan 1 mangkok nasi putih. Padahal dulu aku sering banget tuh ngemilin kerupuk, terutama kerupuk Bangka, itu favorit aku banget. Sekarang udah tobat. Tapi senengnya nih, nggak semua tepung itu mengandung gluten. Jadi kita bisa tuh ganti dengan makanan tepung non gluten seperti tepung tapioka, tepung jagung, tepung almond, tepung kelapa. Periksa label dulu sebelum beli di supermarket.
Kalau misalnya kita lagi pengen banget makan roti, pasta, mie, cari yang gluten free. Kalau misalnya kalian punya masalah di hormon tiroid, itu udah pasti wajib banget hindari makanan gluten, karena gluten itu memberatkan kerja kelenjar tiroid kita. Yang ketiga adalah makan makanan antiinflamasi. Jadi kan sebelumnya udah aku sebutin tuh gejala-gejala inflamasi di tubuh kita. Nah, itu bisa kita heal dengan makan makanan antiinflamasi seperti sayur-sayuran, kemudian makanan dengan lemak yang sehat seperti olive oil dan ikan yang mengandung omega 3. Yang keempat adalah makan makanan yang mengandung zat besi. Jadi kalau misalnya nih kalian haidnya 3-5 bulan sekali gitu, atau sampai 1 tahun, nah pas waktu sekalinya haid itu bisa 1 jam sekali ganti pembalut saking deresnya, dan itu bisa memicu kekurangan zat besi di tubuh kita. Kalau misalnya kita kekurangan zat besi dan berhasil hamil nih, itu bisa menyebabkan janin tidak berkembang sesuai dengan usia kehamilan, seperti yang terjadi di kehamilan yang terakhir aku benar-benar kekurangan kadar zat besi di dalam darah aku, jadi sampai harus infus 2 ampul obat untuk naikin zat besi, tapi pada akhirnya baby aku tetap aja nggak bisa bertahan. So make sure banget kita makan makanan yang mengandung zat besi ini. Kita bisa konsumsi bayam, telur ayam, atau brokoli. Yang kelima adalah makan makanan yang mengandung magnesium. Jadi magnesium itu berfungsi untuk membuat tubuh kita sensitif terhadap insulin. Nah, kita bisa makan makanan seperti kacang almond, kacang mede, bayam, dan pisang untuk ningkatin kadar magnesium di tubuh kita. Yang keenam, jangan lupa serat, ada di sayuran dan juga kacang-kacangan. Yang ketujuh, batasin banget minum kopi atau jangan diminum sama sekali, karena kafein bisa mengurangi sensitivitas tubuh terhadap insulin. Kita bisa ganti kopi dengan green tea dan juga spearmint tea. Yang kedelapan, suplemen seperti vitamin D dan juga vitamin B kompleks. Yang kesembilan, herbal seperti kayu manis dan kunyit. Jadi direndam aja malamnya seperti infused water gitu, terus pagi-paginya diminum. Kayu manis itu menurut penelitian bisa membuat tubuh itu sensitif terhadap insulin, sedangkan kunyit bisa mengurangi inflamasi di dalam tubuh. Yang ke-10, gula. Kalau misalnya kita lagi pengen banget nih minum atau makanan yang manis-manis, nah gula putihnya bisa diganti dengan erythritol, stevia, diabetasol, atau tropicana. Jadi walaupun kita punya PCOS, tetap aja bisa minum yang manis-manis atau makan yang manis-manis, tapi tetap dengan kontrol porsinya, dan jangan juga dimakan setiap hari. Yang terakhir, batasi atau cut sama sekali produk olahan susu. Kalau misalnya kita punya kelebihan hormon androgen yang menyebabkan jerawat di muka kita tuh nggak sembuh-sembuh, nah itu lebih baik jangan dikonsumsi lagi produk olahan susunya. Sebagai penggantinya bisa konsumsi susu almond yang rendah kalori dan aman untuk PCOS. Menangani PCOS itu memang nggak bisa instan, butuh waktu, butuh kesabaran, karena bisa aja makan waktu sampai 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun untuk tubuh kita seimbang hormonnya. Kalau dengan diet ini aja gejala PCOS kalian belum reda, mungkin ada baiknya untuk konsul ke dokter spesialis endokrin. Jadi spesialis endokrin ini khusus yang menangani masalah hormon dan metabolik, untuk cek hormon tiroid. Jadi ketidakseimbangan hormon tiroid ini bisa menyebabkan PCOS, dan kalau misalnya kita berhasil hamil tapi hormon tiroidnya tidak segera ditangani, itu bisa menyebabkan keguguran berulang seperti yang terjadi di 2 kehamilan aku yang terakhir. Aku harap video kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman seputar diet PCOS. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, bisa aja langsung ke kolom komentar atau DM di Instagram aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, terus subscribe channel aku untuk lebih banyak kita belajar mengenai PCOS. Aku juga masih belajar, jadi kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum.